Shalom, selamat hari Paskah bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara ada yang mungkin di keluarga berkumpul atau mungkin kelompok sel, bahkan kami yang ada di tempat ini. Selamat hari Paskah, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua bersuka cita, sekalipun kita tidak diizinkan untuk bertemu bersama di gereja, tapi saya percaya dimanapun kita ada, Tuhan sedang melawat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum acara ibadah kita dimulai. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan di mana 2-3 berkumpul karena nama-Mu Engkau ada. Baik kami di tempat ini, jemaat-Mu, ada yang di wilayah utara, ada yang di wilayah selatan, timur dan barat. Tapi dimanapun mereka ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya sementara beribadah merayakan Paskah Tuhan, hari kebangkitan-Mu, di sana ada lawatan Tuhan, di sana ada berkat Tuhan, di sana ada kuasa Allah bekerja di rumah-rumah mereka sementara mereka berkumpul bersama keluarga memuji Engkau. Kami tahu Engkau juga melawat mereka semua. Mereka nikmati lawatan-Mu yang luar biasa hari ini. Kami akan memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Hormat syukur bagi Engkau Tuhan Raja kami yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa, haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak takut hari esok. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kalau Dia berfirman, semua pasti jadi. Sebab Dia hidup. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab Dia hidup. Kornya saja kita nyanyikan.
sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Allah hidup. Haleluya. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara hadir pada pagi dimana kita beribadah memperingati hari Paskah. Ada yang mungkin berkumpul keluarga, ada yang mungkin secara pribadi, atau mungkin dalam ponsel. Angkat hati kita, angkat iman kita. Apapun yang terjadi, percayalah Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama buat kita, buat saudara-saudara, buat saya, buat kami semua. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun beban kita, apapun penyakit kita, Yesus lewat firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kuasa bilur itu tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan sukacita kita nyanyikan bilurnya, bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit lelah oleh darah Yesus terus. Saudara, ada banyak orang berkata belum ada obatnya, belum ada jalan keluar virus yang kita hadapi. Tapi janji firman Tuhan, ada kuasa darah Yesus, ada kuasa darah Yesus, jaminan kesembuhan kita. Mari nyanyi dengan iman, nyanyi dengan percaya. Katakan bilur-bilurnya, bilur Yesus, jaminan kesembuhan kita. Yang penting percaya saja. Haleluya. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilang oleh darah Yesus terus. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit. Amin. Oleh darah Yesus terus. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan digenapi. Bukan hanya kata orang, bukan hanya pengalaman orang, pengalaman saya sendiri pun. Oleh bilur-bilur Yesuslah saya disembuhkan. Kuasa kebangkitan Yesus, kematian Yesus, jaminan kita bahwa oleh bilurnya kita akan disembuhkan. Apa beban Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Apa beban saudara, masalah saudara? Tetap percaya bahwa Yesus itu penolong. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Yakinkan dalam roh kita bahwa ada jaminan kita. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin. Saudara, nyanyikan lagi pujian ini. Bilurnya, bilurnya
asal percaya saja semua sakit hilang oleh darah Yesus tertolong sekali lagi. Birunya sungguh heran, amin. Birunya membawa kesembuhan, asal percaya saja semua sakit hilang oleh darah Yesus tertolong sekali lagi. Yang sukacita, oh haleluya, sungguh heran. Birunya membawa kesembuhan, asal percaya saja semua sakit hilang oleh darah Yesus tertolong. Saudara, itulah jaminan kita. Di luar sana berkata, apa obatnya? Ada darah Yesus, ada bilur Yesus. Sebab itu kita tidak takut hari esok, sebab Dia hidup. Mari sekali lagi kita nyanyikan, sebab Dia hidup, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Engkau hidup Tuhan, Engkau berkuasa. Haleluya. Katakan sekali lagi saudara, sebab Dia hidup, ku tak takut hari esok. Angkat hati kita, angkat suara kita, perdengarkan kepada Tuhan bukti iman kita. Aku tidak takut hari esok, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, katakan ku tak gentar, ku tak
jemaat dimanapun mereka berada, lewat firman-Mu, lewat kuasa firman-Mu, maka semua kami akan alami lawatan yang luar biasa. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan. Sebab Engkau jaminan kesembuhan kami. Kami percaya sementara kami dengar firman-Mu, Roh-Mu bekerja. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat bagi kami. Kami buka hati dan siapkan hati kami untuk kami terima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Tuhan. Puji Tuhan, saya kunjungi dulu saudara yang ada di rumah-rumah. Halo, apa kabar semua? Saya yakin kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, bukan? Walaupun aktivitas kita terganggu, tapi Tuhan tetap melawat saudara. Puji Tuhan. Dan saat ini kita beribadah di hari yang istimewa. Hari Jumat kemarin kita beribadah memperingati kematian Tuhan. Tapi kita meyakini Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, dan inilah hari yang kita rayakan secara keamanan, secara kalender. Inilah harinya, yaitu hari kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Jadi kita ibadah hari ini adalah ibadah kebangkitan Yesus. Mari kita ucapkan sama-sama ibadah kebangkitan Yesus. Katakan saudaraku di rumah, 2, 3. Ibadah kebangkitan Yesus. Haleluya. Nah, hari Jumat kemarin kita berbicara soal pasca kematian Yesus. Saya ulas sedikit firman Tuhan itu. Firman Tuhan kemarin kita berbicara pasca, yaitu Yesus menjadi korban untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia akibat dari dosa. Dan firman Allah mengungkapkan dalam Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Sebab itu Yesus mati di kayu salib untuk melepaskan kita yang percaya lepas dari maut. Dan maut itu sendiri berbicara kekekalan dalam kematian, kekekalan di dalam neraka. Wah, sangat mengerikan sekali saudaraku. Tapi puji Tuhan, Yesus mau rela berkorban untuk menarik kita supaya tidak masuk di dalam kekekalan kematian itu. Dan pasca di tengah-tengah merebaknya virus corona, kita sudah ambil satu kesimpulan. Maknanya apa? Ujian iman anak-anak Tuhan, supaya di situasi yang sulit ini tidak berdosa. Sekali lagi, makna pasca dalam ibadah pasca kemarin memperingati kematian Yesus, yaitu ujian iman. Di situasi menyebarnya penyakit corona ini, ujian imannya adalah supaya saudara saya, supaya kita umat Tuhan tidak hidup lagi di dalam dosa. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada hari yang ketiga di mana Yesus bangkit. Dan hari ketiga ini menyatakan ketika Yesus bangkit, waktu menyatakan benar-benar dia Allah 100%. Ketika dia datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, menunjuk kepada kehidupan Yesus sebagai manusia 100%. Tapi dia tidak selamanya mati, bukan? Dia bangkit dari kematian. Sekarang dia sudah naik ke sorga. Itu menunjuk bahwa Yesus yang kita sembah, dialah Allah yang 100%. Oh, puji Tuhan. Sekarang kita masuk tema saudaraku dalam firman Allah, ibadah kebangkitan ini, yaitu apa makna kebangkitan Yesus di situasi beredarnya virus corona ini. Apa maknanya kebangkitan Yesus yang kita rayakan dalam ibadah ini di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26.
1 Korintus pasal 15 ayat 26, dan Korintus ini pasal 15 berbicara tentang kebangkitan. Apa yang dikatakan firman Allah, arti atau tujuan kebangkitan Yesus, kita temukan dalam ayat 26, satu ayat. Dan kalau Anda sudah temukan, jangan lupa kita berdiri bersama-sama untuk membacanya. Oke, 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sekali lagi, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kebangkitan Yesus, Dia membinasakan musuh yang terakhir, yaitu maut. Kembali berbicara maut, sudah berbicara kebinasaan yang kekal. Maut berbicara tentang akibat dosa, memperoleh atau masuk di dalam neraka. Tetapi bersyukur Yesus mau berkorban untuk melepaskan kita dari maut. Dan bukti kita bebas dari maut, bukti kita lepas dari hukum kekekalan, kematian kekekalan, bukti kita dibebaskan dari api neraka melalui kebangkitan Yesus. Sebab itu ayat ini katakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi puji Tuhan, kita orang yang percaya kepada Yesus, kita mendapat jaminan bebas dari hukum kematian yang kekal. Saudaraku, sebab itu berbicara hidup, jangan kita hanya pikirkan hidup hari ini. Kita hidup bukan hanya memikirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Hidup bukan hari ini. Sebab itu jangan hanya memikirkan bahwa hidup untuk kekayaan, untuk harta, untuk pekerjaan. Jangan kita hanya pikirkan hidup itu hari ini. Ingat, di balik kehidupan nanti ada kematian. Tapi pertanyaan dalam setelah kematian itu mengarah kemana hidup saudara dan saya. Ada dua pilihan, sorga atau neraka. Tapi buat kita anak Tuhan ada jaminan sorga. Karena neraka ini sudah roh maut di neraka ini sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita hidup hari ini kesempatan yang luar biasa. Kalau kita masih hidup hari ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Hargai kesempatan yang Tuhan masih beri buat kita. Sebab itu bagaimana hidup kita saat ini yang masih diberi kesempatan bernafas dan kita sedang menjalani hari-hari yang sulit ini. Bagaimana sikap saudara saya yang harus kita lakukan ketika kita menjalani hari-hari ini di situasi yang sulit ini? Kembali mari kita buka 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayat 58 1 Korintus mencatat bunyinya seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah sikap yang harus kita lakukan, kita jalani di dalam hidup ini, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Virus corona sudah membuat hidup manusia berada dalam kesulitan, bukan? Karena virus corona benar-benar mengganggu ekonomi dunia, mungkin juga termasuk ekonomi saudara, mengganggu usaha saudara, sudah mengganggu penghasilan saudara. Inilah situasi yang sulit, saudaraku. Dan saudara perlu tahu dengan peristiwa ini ternyata tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan virus ini. Kekayaan tidak bisa menghentikan virus ini. Jabatan saudara tidak bisa menghentikan virus
kepandaian ilmu pengetahuan sekalipun ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Ini membuktikan apa, saudaraku? Bahwa manusia hidupnya terbatas. Saudara dan saya ternyata hidup kita terbatas. Apalagi dengan situasi seperti ini, kita dipaksa tinggal di rumah. Kita gak bisa beraktivitas. Sadarlah saudaraku, situasi ini membawa kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan kita lagi ditekan oleh situasi, karena situasi ini memang sepengetahuan Tuhan seperti ini. Tapi bagian saudara saya, jangan lagi kita tertekan, tapi kembali kepada firman Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup yang sulit hari-hari ini? Kembali kita melihat di dalam pasal 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan kembali, perhatikan, saya ulangi lagi. Ada kalimat yang luar biasa yang menghibur kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kalimat berikut perhatikan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya menggarisbawahi kalimat. Apa yang harus kita jalani dalam hidup di tengah-tengah situasi ini, situasi yang sulit ini. Giatlah, perhatikan. Giatlah, rajinlah, tekunlah di dalam apa? Selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan selalu dalam pekerjaan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan? Kalimat berikut katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud dari ayat ini, saudaraku, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan maksudnya apa? Membangun persekutuan erat dengan Tuhan. Jadi bagian kita yang harus kita lakukan menjalani hidup-hidup di tengah situasi yang sulit. Firman Allah ingatkan, jangan goyah, berdiri teguh dalam apa, saudaraku? Dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, itu maksudnya ayat selanjutnya berkata, selanjutnya itu artinya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan yang dimaksud ini adalah membangun hubungan. Sekali lagi, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah bagianmu dan bagianku dalam menjalani hidup ini. Ada kata selalu, saudaraku. Giatlah selalu. Artinya rajinlah selalu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kata selalu ini artinya apa, saudaraku? Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Kata selalu artinya apa? Biar kita terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan ada putusnya. Jangan karena situasi yang sulit ada mengeluh. Dan kata mengeluh itu, dengarkan baik-baik. Saudara putus membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda ditekan, lalu menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, bagaimana hidup saya nanti, artinya Anda hanya memikirkan hidupmu hari ini. Dan tahu nggak, saudara, pemikiran seperti itu, Anda sedang memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau firman Allah katakan ini, giatlah selalu. Artinya terus-menerus kita rajin membangun keintiman dengan Tuhan. Terus-menerus. Jangan ada putusnya. Dan saya ingin katakan, sekalipun virus corona ini memang mencekam, sudah mengganggu banyak kehidupan, mata pencarian usaha saudara. Dan yang lebih parah lagi, dengan situasi yang sulit ini karena virus, berapa banyak anak-anak Tuhan, mereka mulai goyah imannya, mulai mundur dari Tuhan, mulai mereka putus hubungan dengan Tuhan. Tapi saya ingin katakan bahwa
saudara dan saya, dengarkan firman Tuhan. Jangan kita goyah. Amin, saudaraku. Jangan kita putus hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita sampai saudaraku lemah iman kita. Iman kita sedang diuji hari-hari ini. Iman kita sedang diseleksi oleh Tuhan hari-hari ini. Adakah dia temukan iman yang kokoh atau iman yang rapuh? Saudara, kalau saudara dan saya tetap kokoh di situasi yang sulit ini, kalau saudara dan saya tetap kuat di situasi yang sulit, tidak tinggalkan Tuhan, tidak putus hubungan dengan Tuhan, kita akan melihat hasilnya, saudaraku. Firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita perlu bangga kita punya firman Tuhan yang selalu memberi jalan keluar. Sebelum saya memberikan jalan keluar, saudaraku, hasil dari ketekunan kita, giat kita dalam Tuhan, tapi saya ingin tekankan lagi, arti intim dengan Tuhan, arti membangun hubungan akrab dengan Tuhan, artinya apa, saudaraku? Artinya kita tahu semua, bukan? Ini berbicara membangun keintiman dengan Tuhan, berbicara hidup di dalam doa. Doa itulah membangun keintiman kita dengan Tuhan. Setialah dengan ibadah, sekalipun ibadahmu di rumah. Tetap setia, saudaraku, karena itu bukti Anda membangun terus-menerus hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab itu kalau masih kita berada terus ibadah di rumah, jangan tinggalkan ibadah itu. Sebab itu kalau saudara sedang beribadah di rumah, jangan santai, seriuslah, saudaraku. Jangan ada santai dengan ibadah karena ibadah di rumah. Nanti ajalah, saya tahu ada rekaman, nonton nanti kan ada rekamannya. Saya katakan, saudaraku, setelah siaran ini saudara ikuti, selesai siaran online ini, semua akan hilang, saudaraku, rekaman ini. Akan tidak ada siaran yang akan Anda dengarkan nanti. Sebab itu betapa penting ibadah saat ini. Dan saya ingin katakan, setialah ibadah. Karena ini bukti kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau mungkin memang minggu-minggu berikut masih ibadah rumah, ayo ajak seisi rumah untuk setia duduk diam beribadah kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan dengan tidak ada putusnya, supaya dalam ibadah dengan Tuhan kita mendapatkan terus kekuatan baru. Dan saudaraku, persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu juga menuju kepada setialah, saudaraku, menikmati firman, baca firman, renungkan firman. Karena dari kita merenungkan firman, kita menemukan isi hati Tuhan hari ini. Oh, puji Tuhan. Sekarang mari kita lihat bagian akhir firman Allah. Apa hasilnya ketika kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Firman Allah katakan dalam ayat 58 bagian terakhir, dikatakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, jerih payah saudara dan saya, jerih payah kita membangun hubungan dengan Tuhan tidak sia-sia. Oh, haleluya. Artinya Tuhan selalu menyediakan berkat bagi orang yang giat membangun hubungan dengan Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang bagi umatnya. Ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Mari kita baca berkat itu. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan mempersiapkan diri, saudaraku. Bentar kita akan masuk di dalam doa. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita akan melihat firman Tuhan kata, ini berbicara berkat yang Tuhan sediakan bagi yang selalu membangun
keakraban, keintiman dengan Tuhan. Saya bacakan buat saudara Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya bacakan dulu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Berkat yang besar kita akan alami apa saudaraku? Tuhan akan pulihkan kita apa yang hilang, apa yang sudah kita tidak peroleh di masa-masa yang sukar ini. Tuhan akan pulihkan kembali. Artinya Tuhan akan kembalikan lagi bagi kita, sehingga orang lainnya berkata bahwa orang lain akan berkata bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang besar bagi saudara dan saya. Oh haleluya. Ketika kita sudah melewati situasi yang sulit dan kita percaya virus ini akan berhenti dan hanya Tuhan yang menghentikan. Sebab itu mari kita banyak berdoa minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, segeralah hentikan virus ini. Sebab tidak ada manusia yang dapat menghentikannya kecuali Tuhan. Karena kehadiran virus ini sepengetahuan Tuhan. Sebab itu berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong negeri ini, hentikan virus ini. Dan Tuhan memberkati kita dengan apa? Dengan berkat yang melimpah di balik situasi yang sulit ini, dan kita akan memperoleh pertolongan Tuhan seperti mimpi, sehingga kita bersuka cita. Setelah kita melewati masa yang sulit, baru kita tahu bagaimana berkat kesetiaan kita dengan Tuhan. Kita akan tertawa kemenangan. Seperti Yesus yang mati, tidak selamanya mati. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Ada sukacita kemenangan. Buat saudara saya pun juga ada sukacita kemenangan. Sebab itu kemenangan kita akan raih. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam berkata seperti ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Bagian kita terus berseru kepada Tuhan. Dan ayat 5 katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Mungkin hari-hari ini masih banyak air mata kita. Hari-hari ini mungkin kita sedang menabur air mata. Kita sedang menangis karena situasi yang sulit. Tapi tangisan air mata kita bukan tangisan pengeluhan, bukan. Ketika engkau mungkin merasa terlalu banyak masalah yang dihadapi dan engkau sedang menangis, tapi saya ingin katakan tangisan bukan tangisan pengeluh, bukan. Tangisan menanti pertolongan Tuhan. Firman Allah katakan mungkin kita sedang menabur dengan tangisan air mata. Mungkin kita sedang berjalan maju dengan tangisan, dengan air mata. Tetapi di balik semua itu Tuhan dikatakan akan seperti mimpi. Berkat itu kita akan terima pertolongan Tuhan seperti mimpi. Dan kita akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas, berkat-berkat Tuhan. Sebab itu saudaraku, tetaplah teguh dalam Tuhan. Tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan di kali-kali ini. Kondisi sekarang membuat mungkin kita banyak mencucurkan air mata. Tapi saya katakan tadi, janganlah air mata karena mengeluh. Janganlah air mata karena merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jangan air mata keluar karena kita menganggap sepertinya kita sudah tidak bisa makan lagi. Bukan itu air mata kita. Air mata kita bawa kepada Tuhan. Kita menangis di bawah kaki Tuhan. Karena firman Allah dalam Mazmur katakan,
orang yang menangis, orang yang berseru dengan air matanya ditampung di kirbatnya Tuhan. Tuhan sedang menampung air mata kita hari-hari ini. Bagian kita giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, artinya giatlah selalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi makna kebangkitan Yesus di situasi adanya virus corona untuk membangun hubunganmu dan hubunganku dengan Tuhan. Sekali lagi, di situasi yang sulit ini, ibadat kebangkitan kita rayakan maknanya apa? Maknanya supaya kita semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hari ini Tuhan pelihara, esok yakin Dia pelihara. Jangan khawatir saudaraku, jangan saudara goyah hari-hari ini. Kesempatan di rumah, kesempatan saudara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang ada bosannya saudara berada di rumah, tapi saya katakan kebosananmu datang di bawah kaki Tuhan. Kebosananmu jangan tinggalkan rumahmu, bawa seisi rumahmu bersekutu akrab intim dengan Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan yang dikatakan dalam Korintus. Itulah yang dimaksud dengan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Saya tidak melanjutkan firman Allah, dan mari kita akan berdoa. Kita nyanyikan satu pujian tadi, sebab Dia hidup, dalam nada doa, Anak Allah Yesus namanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan dengan nada doa saudaraku. Dia hidup, Dia tidak mati. Kesulitan pun tidak akan selamanya terus menekan kita. Kita akan juga alami kebangkitan dari situasi yang sulit, karena kita punya Yesus yang hidup. Cari Yesus, bangun hubungan yang intim dengan Yesus. Sebab Dia hidup,
imanmu mulai terganggu, engkau merasa hidupmu mulai merasa terganggu, sehingga engkau tidak ada kekuatan untuk menjalani hari-harimu. Saya dikatakan ada Yesus ingin menolongmu, ada Yesus ingin menolongmu. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dadamu. Ada Yesus ingin menyembuhkan jugamu. Ada Yesus yang ingin menguatkanmu di situasi yang sulit. Ada Yesus yang ingin menolong anak-anakmu di situasi yang sulit. Ada Yesus di dalam rumahmu. Ada Yesus yang ingin memberkati seisi rumahmu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Bapakku dalam surga, Engkau melihat tangan kami, tangan umatmu. Walaupun mereka di rumah-rumah mereka mengangkat tangan kehadiratmu Tuhan. Mari Engkau tolong mereka. Situasi-situasi yang sulit sudah membuat mereka lemah, membuat mereka mengeluh mungkin Tuhan, membuat mereka bimbang, khawatir. Tapi siang ini mereka sudah dengar firman, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, biar mereka lebih membangun hubungan pribadi dengan Engkau, lebih lagi, sehingga kekuatan surgawi, kekuatan ilahi melingkupi jemaatmu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, Engkau kuatkan seluruh jemaat di sana. Berkati mereka di tengah situasi yang sulit. Dengan cara yang ajaib Tuhan, Engkau sanggup pelihara mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Sembuhkan mereka dari yang sakit. Sembuhkan apapun penyakit itu. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur membasuh mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan saudara semua. Dalam nama Yesus. Abang berhenti berkata-kata, Rohmu hidupkan firman itu menjadi rema gaya hidup kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Kita akan selesaikan ibadah kita. Gembala akan lanjutkan. Haleluya. Mungkin sudah hampir 1 bulan Bapak Ibu Saudara kita di rumah sendiri. Mungkin kita berkata, aduh mulai sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi kita punya sobat yang setia. Sementara kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, katakanlah ada satu sobatku yang setia. Mungkin kita jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili, mungkin kita sendiri atau anak-anak kos tinggal di rumah kos. Tapi katakanlah ada satu sobatku yang setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Saudara kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Sendirian
saudara sekalian berada di rumahmu, di tempat kosmu, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, gak bisa pulang, tapi ada Yesus sobat yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Nah saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Dan saudara jangan lupa berdoa terus dimanapun Anda berada. Jangan takut, jangan khawatir, ada Yesus perlindungan kita. Puji Tuhan, katakan pada pagi hari ini dengan iman kita, ku yakin Engkau memberkati aku. Di situasi yang sukar, di situasi yang sulit, percayalah tetap ada jaminan berkat Tuhan. Katakan, mari berdiri bersama-sama, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan kita berdoa syafaat bagi bangsa negara kita. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua.